saluran untuk mengadakan gedung. Gedung itu kan bukan apa, hanya setumpuk uangnya. Hidup kita kan. Dan di sini manusia panah menerima persepuluhan, dan di sana dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapat dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi menarik, bagian yang perlu untuk kita pikirkan. Bagaimana sebetulnya di dalam pengabdian seluruh kehidupan kita menjalani keseharian kita secara bermutu dengan nilai-nilai yang semestinya. Maka menjadi menarik ketika Ibrani mengambil sosok Melkisedek yang di kitab Kejadian sudah dibicarakan sebagai seorang imam yang luar biasa, lalu membawanya untuk kemudian bagaimana menggambarkan Kristus. Karena nanti di ayat berikutnya kita akan menemukan bagaimana Kristus adalah imam agung yang sejati. Sehingga ini harus dipahami dengan penuh supaya jangan kemudian salah kaprah. Melkisedek bukan Kristus dan Kristus bukan Melkisedek, itu dua hal yang berbeda. Ya, nah karena itu mari kita mulai lihat. Dikatakan Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Dia menyongsong Abraham ketika Abraham kembali mengarahkan raja-raja dan memberkati dia. Dengan sangat jelas identitasnya Melkisedek adalah bahwa dia Raja Salem dan dia seorang Imam Allah. Nah saudara-saudaraku, dikatakan dia menyongsong Abraham ketika Abraham kembali mengalahkan raja-raja dan memberkati Abraham. Nah jadi di waktu lampau Abraham datang dari satu garis yang berbeda dengan Melkisedek. Karena Melkisedek bukan bapaknya Abraham, garis agak lain. Sama-sama tinggal di Kanaan, saudaraku yang kekasih. Dan bagaimana kemudian dia memang adalah seorang imam yang sungguh-sungguh, dan bagaimana dia seorang digambarkan yang cukup bermutu. Nah Abraham memenangkan sebuah pertempuran melawan para raja-raja. Hasil dari perang tentu mendapatkan rampasan. Jadi kalau dikatakan nanti persepuluhan dari rampasan, saudara jangan ngerampas nanti lalu masih perpuluhan. Ini tolong jangan salah kaprah semua kita nanti. Ya, karena ini the true story, pernah kejadian saudara. Saya punya teman yang punya sekuritas cukup besar di Indonesia ini. Dan satu waktu ada satu pegawainya ya menggelapkan uang ya 300 juta. Nah kemudian ditangkap oleh polisi, ketahuan, lalu akhirnya diinterogasi oleh polisi. Kemana-mana duitnya ada lalu lintasnya sampai 270, lalu pas 30 berhenti, polisi desak terus belum dapat. Sampai yang karena ditekan keras, baru dia bilang apa? Dia ngaku 10 itu 30 juta dikasih perpuluhan ke gereja. Rupanya dia itu malah pengeluaran pertama, dia ambil, dia tipu kantor 300 juta, dia kasih dulu 30 juta ke gereja. Ya, jadi berbahagialah gereja karena apapun yang masuk padanya suci adanya. Ya, yang masuk penjara kan akhirnya yang ngambil uang ini gitu ya. Dan tentu kan nggak bisa ditarik. Ada satu gereja pernah deg-degan karena sebetulnya donatur terbesarnya ketangkap oleh KPK. Kadang-kadang memang nggak bisa diomongin ya. Sebuah gereja di Medan yang kami liput dari seorang anak Tuhan yang melayani, itu yang kita tahu sepanjang itu waktu itu. Lalu dia bangun gereja sampai di Medan. Tahu-tahu dia ditangkap pula lagi sama KPK. Ya ada dua orang penting yang waktu itu masuk Reformata karena pelayanannya cukup bagus, jadi diliput. Asta Media kan ya, yang tapi berapa? Belum setahun, lalu tangkap KPK. Sampai waktu kita rapat kita bilang, waduh, kita ini provokator juga semua koruptor kita masukin ke tablet Reformata karena taunya awam, belakangan baru ngerti. Ya, jadi gereja-gereja yang mereka bangun itu pun pasti mungkin kelimpungan juga deh. Lalu nggak kepake kan gerejanya sih nggak bisa salah ya. Tetapi artinya kan jadi ada noda yang tidak mengenakkan kan gitu. Ya. Nah, kita kembali saudara, Melkisedek datang kepada Abraham pulang perang. Waktu lampau, perang adalah sesuatu yang biasa terjadi di dalam konteks hidup manusia berdosa yang belum mendapat penebus Kristus. Ingat ya, PL adalah manusia berdosa, hidup di luar Kristus, anugerah belum dapat. Sehingga hidup itu adalah di dalam konteks keberdosaan, saling mengalahkan, saling merang, saling tempur, saling membunuh itu ada. Merampas dan seterusnya, dan jadi cenderung legalitas karena betul-betul dalam perspektif politik tok. Dalam konsep teologis mereka bersalah, mereka belum ditebus oleh Kristus. Nah nanti di PB makanya jadi beda. Mata ganti mata, aku bilang tidak boleh. Sekarang kalau kau tampar pipi kanan kasih pipi kiri, langsung melompat karena Kristus sudah menanggung seluruh konsekuensi kutuk akibat dosa, sehingga sistem nilai hidup dalam dosa tidak boleh lagi ada. Karena Kristus sudah menggenapi seluruh tuntutannya Taurat. Nah kita kembali kepada Melkisedek. Maka bagaimana dia disebut
Menurut arti namanya Melkisedek, pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Menurut nama itu, itulah arti daripada Melkisedek. Tapi kalau dibilang raja kebenaran, saudara jangan bilang dialah Yesus karena dia raja kebenaran, raja Salem. Maka semua pakai istilah Ibrani juga menulis di dalam teks itu tidak menunjukkan raja dalam konteks huruf besar sebagai raja di raja yang menuju kepada Kristus, ya, bukan. Tapi bagaimana hakikat dia? Dan itu ditunjukkan dengan Abraham datang kepadanya. Bagaimana kemudian Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek? Itu menunjukkan Melkisedek lebih tinggi posisinya, ya, daripada Abraham yang menang perang ini. Dikatakan kalau ayat 3 dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Awas! Ini seringkali jadikan orang dia tidak berbapa, tidak beribu, maka dia Yesus salah. Memang dia tidak berbapa, memang dia tidak beribu, memang tidak berawal, karena nggak ada tanggal lahirnya. Tidak ada nama bapaknya, tidak ada nama ibunya. Itu di Kejadian. Raja Salem selesai. Lalu Ibrani cuma mau mengambil kisah itu untuk mau menggambarkan betapa keimaman Melkisedek adalah keimanan yang hebat. Kenapa? Karena sistem keimanan dimulai oleh Harun 430 tahun kurang lebih sesudah Abraham. Nanti Israel keluar dari Mesir. Barulah disisihkan satu suku, yaitu Lewi, jadi imam. Itu adalah keturunan Abraham. Sistem perpuluhan itu. Si Abraham sendiri yang keturunannya nanti menerapkan perpuluhan itu, memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Berarti orang ini lebih tinggi. Nah, ini historikal yang ditarik mundur ke belakang. Bisa mengerti ya? Sehingga dengan demikian, dengan sangat jeli Ibrani mengambil kisah yang bisa dipahami oleh orang Israel. Orang Israel ngerti banget. Karena bapaknya Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Bukti respect yang bawah memberi kepada yang atas. Maka kalau kita memberi perpuluhan, bukan kita sedang memberi kepada pendeta loh. Kita memberi kepada siapa? Tuhan sebagai pemilik gereja. Lalu Tuhan memerintahkan perpuluhan untuk 4 posting. Pertama buat hambanya, yaitu pendeta yang melayani. Kedua buat rumah tempat ibadah di mana orang kumpul yang disebut bait Allah atau rumah Allah. Yang ketiga, janda-janda miskin yang berseru dan diperhatikan Tuhan. Yang keempat, orang asing. Itu orang-orang yang tertindas, yang tidak berdaya dalam kehidupan sosialnya, harus diperhatikan. Kita bilang itu konteks sosial dalam pelayanan kita. Gereja itu keren, mestinya. Maka kalau gereja tidak pernah terlalu sibuk untuk memewahkan dan memegahkan dirinya, tapi gereja harus sibuk memewahkan dan memegahkan Allah Kristus Tuhannya dalam konteks pelayanannya, sehingga banyak orang merasakan kehadiran Tuhan di kehadiran gereja. Itu tanda. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat di sini, dia tidak berbapa, tidak beribu karena memang silsilahnya tidak ada di Kejadian. Nah, tetapi bagaimana Ibrani memakai itu untuk mengatakan betapa dia sama seperti anak Allah menuju Kristus tetap menjadi imam selama-lamanya. Kenapa? Karena memang Melkisedek tidak ada aturan bahwa nanti anak cucunya jadi imam. Itu nanti di Lewi. Maka disebutlah dia imam selama-lamanya. Mengapa? Karena Abraham, bapak orang beriman, bapaknya bangsa pilihan, memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Itu histori yang dijadikan mini teologi. Perhatikan ya, dari histori melompat kepada sebuah penggambaran meaning seperti, tapi bukan. Daud mengatakan dalam Mazmur 8, mengapa engkau menciptakan manusia seperti Allah? Ya, kalau seperti Allah bukan Allah kan ya. Maka begitulah sebetulnya gambaran daripada Melkisedek. Oleh karena itulah dikatakan betapa besarnya orang itu, yaitu Melkisedek, yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasannya yang paling baik, bukan yang paling jelek. Maka 10% dari yang paling baik dipersembahkannya kepada Melkisedek. Melkisedek lebih tinggi dari Abraham pada waktu itu. Maka kalau urat ini diberikan kepada orang Ibrani, dan orang Ibrani pasti dengan segera mengerti apa yang dimaksud di sini. Maka gambarkanlah betapa hebatnya dia. Nanti di ayat berikutnya baru dibandingkan. Apa enggak lebih hebat lagi Kristus itu? Karena sebagai imam dia menumpahkan darah suci. Jadi itu memang nggak boleh dibaca sepotong soal Melkisedek, baca sampai ke bawah. Itu mesti beres dulu ya. Sehingga kalau kita baca sampai ke bawah nanti bagaimana Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun, begitulah Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham. Ini sebelum era keimanan.
Kristus sesudah era keimanan, imam dari suku Lewi. Imam pertama siapa? Harun. Adiknya siapa? Saudaranya si Musa. Jadi saudaranya si Musa inilah imam pertama. Ya. Nah, nanti di sini saudara bisa menemukan karena Kristus menjadi imam bukan menurut peraturan Harun. Kenapa bukan menurut peraturan Harun? Bukan menurut peraturan Taurat itu. Kenapa? Karena imam datang dari suku Lewi. Yaitu suku apa? Dia jadi imam bukan karena orang Lewi. Sama seperti si Melkisedek. Abraham memberi padahal dia bukan garis keturunan yang janji yang hebat itu. Itu loh komparasi, ya, historical ke teologi. Jadi ini menarik. Saya suka membaca Alkitab itu lalu mulai membayangkan mereka-mereka yang nulis yang dulu ini otaknya sebesar apa ya? Kok jago banget menulis ribuan tahun lampau? Ya. Kita sekarang sesudah ribuan tahun kemudian, jangankan nulis, mengkhotbahkan saja salah. Gimana nulisnya? Maka saya pikir-pikir, ya, gila ya, hebat ya. Nah, disitulah kita mengerti betapa mereka bukan hebat, tapi Roh Kudus yang mau memimpin sehingga update lah apa yang mereka katakan. Karena memang Tuhan mau itu dikatakan sampai ke generasi, lepas ke generasi sampai dia datang kembali. Allah menjaga. Maka kita memahami pergumulan para nabi, para rasul ketika menulis sesuatu. Kita mesti mengerti dalam pimpinan Roh bagaimana mereka membicarakan sehingga update dari zaman ke zaman. Sehingga peristiwa Melkisedek Abraham nunggu jauh ribu tahun di belakang sana, paling tidak 2000, 3000 sebelum Kristus dipakai oleh si penulis Ibrani. Lihat itu. Itulah yang di sini. Melkisedek Abraham, Kristus Harun. Komparasi keimamannya hebatnya. Melkisedek jadi imam. Belum ada peraturan keimaman pada waktu itu. Tapi Abraham bapak leluhurnya, para imam, memberi perpuluhan kepada Melkisedek. Ratusan tahun kemudian, paling tidak 430-an, baru kemudian orang Israel keluar dari Mesir sebagai budak. Dibuatlah satu suku jadi imam, namanya Lewi. Dengan imam pertamanya Harun. Tapi waktu anak Harun pertama saja itu sudah jadi skandal karena anak pertamanya ditolak Tuhan. Jadi skandal keimaman itu sejak awal. Sehingga anak yang belakang kemudian menggantikan yang paling utama. Ada ditolak Tuhan. Imam Eli anaknya ditolak Tuhan. Akan dibunuh, dihukum Tuhan mati. Tidak ada jabatan kependetaan dan keimaman membuat pendeta lebih baik dari yang bukan pendeta. No. Hubungan tiap orang dengan Tuhan itu menjadi penting. Samuel masih anak kecil, didengarnya suara Tuhan. Tapi Tuhan malas bicara kepada Imam Eli yang sudah senior. Ngerikan ya. Saudara kalau baca itu jangan sekedar ini Samuel dengar suara Tuhan. No. Understanding yang dalam. Kenapa Tuhan bicara kepada Samuel yang belum jadi apa-apa, masih di bawah bimbingan Eli. Eli kan gurunya seniornya itu kan, suhu perguruan. Tidak ngerti, Tuhan tidak mau ngomong sama dia. Padahal ayat pembukanya menarik di kisah ini. Pada waktu itu Tuhan sudah jarang bicara, menunjukkan betapa jauhnya jarak Israel dengan Tuhan. Tapi Israel masih tetap bangsa pilihan. Hati-hati ya, kita gereja tetap gereja, tapi bisa jadi kita sudah tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Kita Kristen tetap Kristen, tetapi bisa jadi kita sudah lama tidak berjalan dengan Tuhan. Ini penting sekali kita memang hati-hati. Ya, saya bisa khotbah di mana-mana. Tapi bisa jadi khotbah saya kemarin dan khotbah hari ini dan khotbah akan datang pasti beda. Kemarin saya bergantung sama Tuhan, hari ini saya payah pikir diri sendiri. Besoknya sudah bikin perang aja langsung khotbah lah. Bisa. Kalian tahu, kalian kan cuma taunya aku khotbah. Memanipulasi kalian mah gampang. Karena memang kalian sudah lama korban penipuan. Jadi aku tinggal memperpanjang saja. Mengerikan ya hidup ini. Nah, oleh karena itu dia tidak berbapak, tidak beribu tadi, tidak mau menunjukkan bahwa dia adalah Kristus. Tetapi dengan bahasa itu yang memang tidak ada datanya di Kejadian. Jadi berarti tidak mengada-ngada ya. Tapi mau membahasakan bahasa itu. Betapa tidak berbapak, tidak beribu kan gak ada struktur. Kalau Harun kan dari Abraham kan. Abraham turun ke Harun si Lewi ini. Abraham turun ke Ishak, Ishak ke
Yakub 12 suku, salah satunya Lewi jadi ini. Lewi kan terikat ke sana kan, lalu dari suku si Lewi ini si Harun anaknya terus sampai ke bawah. Ada strukturnya kan ya. Nah, kalau Melkisedek nggak ada, itu yang mau dikatakan. Jadi bukan warisan keimaman itu. Dan Abraham memberikan persembahan pada dia. Yesus bukan warisan keimaman itu, karena dia dari suku Yehuda dan bukan suku Lewi. Saya baca Ibrani ini paling PLPB-nya. Ini penulis sangat scholar, sangat luar biasa dalam mengerti PL. Ketelnya setengah mati. Ya. Nah kemudian susah dikatakan, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan persepuluhan dan segala rampasan yang paling kaya. Jadi perpuluhan adalah upeti kepada yang dihormati. Maka begitulah kita memandang perpuluhan adalah upeti dalam tanda petik dari rampasan terbaik dari apa yang kita dapatkan. Untuk apa? Tuhan untuk apa? Itu perintahnya untuk memelihara yang 4 pos tadi. Ya hambanya, ya baiknya, ya janda miskin, ya orang asing. Kita punya tanggung jawab sosial. Ya, maka di gereja selalu saya berharap semua kita menyadari. Memang gereja ini secara historikal dimulai dulu justru Mika, baik itu pendidikan, Pama, baik itu media yang kita kerjakan, baru gereja ini datang ke. Tapi gereja ini harus menjadi kepak sayap dari semuanya. Nah, ini Mika, Pama, ini sayap yang dikepak dan gereja ini terbang. Maka kita harus berjuang, bukan bagaimana sekedar membesarkan, tapi menanamkan semangat yang misioner kepada tiap kita dan yang kritis di dalam berteologi, sehingga kita jadi motor nanti untuk menggerakkan semua. Nah itu sebab anak-anak pemuda selalu digairahkan untuk memikirkan GPPB, di mana 99,9% anak-anak itu non-Kristen. Itu yang kita layani di Salemba. Dan saya harap anak muda selalu berpikir dan mengingat itu bukan sekedar sebuah kegiatan. Saya kalau anak saya lagi ngajar selesai mereka kemarin ini, kalau kayak gitu, aduh anak-anak yang itu gemes banget, anak kesel. Mau ajar anak yang kelompok. Saya ngomong sama mereka. Nah, kalau semua yang kita ajar itu gampang, cocok seperti yang kita mau. Kau mesti tahu, kau tidak pernah pelayan. Kau tidak sedang melakukan pelayan. Kau lagi memenuhi keinginan. Tapi kalau yang kau didik itu anak-anak dan nakal, disitulah kau bergumul. Kalau satu waktu kau berdoa dan kau layani dia jadi baik, berbahagialah kau di bangsa itu. Itu. Jadi jangan cengeng, maksud nggak mau yang ini aku nggak mau, aku pisah. Nggak boleh begitu. Itu bagian kalian. Itulah pergumulan. Anak-anaknya kelewatan udah diginiin kadang-kadang. Itulah hidup. Apa juga ngurus majelis begitu ya? Kadang-kadang, kadang enggak kebaktian. Kebaktian tengah minggu juga gitu. Tapi itu hidup. Tapi saya mesti tidak boleh cengeng kan? Ngapain aku jadi pendeta kalau kemudian sama saja kadang-kadang lalu aku ngambek, aku lalu nggak mau datang lagi, ya percuma lah. Harus berkelahi. Itu kan pertandingan hidup kan? Nanti begitu juga majelis kita datang, jemaat yang kamu datang. Ini orang jemaat sudah diajarin apa? Di korban bikin PA nggak datang juga, nggak apa-apa, jalankan juga semua itu. Begitu juga lah kita dalam hidup kita dan seterusnya. Itulah panggilan kita. Yuk belum. Nah begitulah sebetulnya Ibrani ingin mengatakan kepada orang para pembacanya betapa amat sangat hebatnya ya mereka-mereka yang mendapatkan emban tugas yang diberikan oleh Tuhan. Dan bagaimana dikatakan anak-anak Lewi yang menerima jabatan menurut hukum Taurat untuk memungut persekutuan dari umat Israel, saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Ambil dari Israel, dia nggak boleh ngambil dari bangsa lain kan ya perpuluhannya. Melkisedek kagak ada urusan. Hebat kan? Begitulah Yesus itu. Dia dari semua bangsa yang takut akan dia. Abraham telah menolong anak keturunannya, Israel 12 suku. Yesus melintasi semuanya. Nah oleh karena itu saudara, Melkisedek yang luar biasa memberkati Abraham, padahal si Abraham apa? Pemilik janji. Lah kalau gitu janji Tuhan ini ada bengkoknya dong Pak. Bengkok apanya? Lah kan Melkisedek ini bukan dari garis apa keturunan terus turun ke si
Abraham kan bapaknya lain, naik ke Tera dan ke atas kan beda, nggak ada Melkisedek kan ya? No. Disinilah kita mesti ngerti. Adam Hawa jatuh dalam dosa. Si Adam Hawa punya anak Kain dan Habel. Si Habel dibunuh oleh si Kain. Matilah si Habel. Tapi Tuhan bela Habel kan? Darah orang benar pertama berteriak. Lalu Tuhan gantikanlah si Habel dengan siapa? Set. Anak Adam ada berapa? Hah? Ada yang bilang 2, ada yang bilang 12. Ada berapa? 6. Ada berapa lagi? Yang pintar kalian. Aku sendiri nggak tahu ya. Karena di Kejadian 6 bilang maka Abraham melahirkan lagi anak laki-laki dan anak perempuan. Nggak disebut jumlah dan namanya. Tapi mungkin kalian dipimpin Roh Kudus ya. Saya nggak ngerti. Tapi ada anak laki, ada anak perempuan, ada. Kenapa nggak jatuh? It's not important. Karena important garis yang tadi. Sehingga sisa keturunan Set tadi dan keturunan Kain ini yang kita catat. Ya, perempuan ini incest, jadi kawin di dalam hubungan keluarga, lalu terus beranak bercucu. Itulah produk manusia, produk berdosa. Jatuh dalam dosa, hidup berdosa, berkembang berdosa. Maka tidak heran kalau kita berkumpul pendosa. Dari sana. Beranak cucu itu, saudara ingat ya, dosa ke dosa ya. Kakak adik itu. Terus dosa, dan itulah hancurnya dunia. Barulah mulai Tuhan marah kan, ditunjukkannya murkanya pertama. Pilihnya Sino. Makin bajingan manusia ini, bertambah jahat manusia, hancurkannya lah semua. Manu yang dipilihnya kan, anakmu siapa? Ham, Sem, dan Yafet. Habislah semua keturunan, sisa anaknya Sino. Nah, saudara-saudara, pada waktu mati, ya, kemudian Ham, Sem, Yafet inilah bertumbuh beranak pinak lainnya semua nanti. Nah, waktu kemudian mati semuanya, kita detect lagi ke atas. Ternyata si Set ini keturunan apa? Si Nuh ini keturunan siapa? Set. Dan keturunan Kain. Maka silsilahnya dimunculkan. Maka membaca silsilah itu penting. Tapi kalau nggak, aduh ini silsilah lu silsilah ini penting ini. Ini historical ini. Keturunan Kain habis dari muka bumi. Cocok itu. Nah, itulah gambaran orang berdosa akan habis dari muka bumi ini. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini kan datang air bah kan? Nanti datang kedua kali sama. Habis semuanya pendosa. Hanya Nuh yang diperkenan dan keluarganya selamatkan. Begitulah orang beriman yang percaya sungguh pada Tuhan. Saya suka Alkitab. Yang akan datang udah jelas clear. Tapi memang kayak apa jadinya nanti? Entah matahari itu meleduk jatuh menimpa kita, nggak ngerti lah tuh. Ya, dan itu bukan bisnis gitu. Tapi ada yang clear bahwa pemisahan itu clearnya setengah mati. Habis keturunan air bah. Tinggal keturunan Set, yaitu Sino, Ham, Sem, Yafet. Ham, kemudian Sem itu dulu ya dari Semitit, nanti itu aslinya ya, itu induk semangnya Asia itu. Ya, Yafet yang kemudian jadi Europe, ya. Ham itu yang Afrika, hamburger ya, Afrika. Ini Ham ini yang dikutuk Tuhan ini. Ya, dapat dikutuk bapaknya karena melihat aurat bapaknya. Saya juga kadang nggak ngerti, wah saya belum terlalu berani untuk bilang. Tapi believe it or not, Afrika ini memang paling sulit. I don't know why. Ya, believe it or not, yang namanya Eropa itu paling hebat dan penguasa bumi yang hebat itu. Tapi believe it or not, seluruh agama besar datang dari mana? Asia. Gak ada yang dari Eropa. Kekristenan datang dari Asia, baru ke Eropa. Islam dari Asia, baru Eropa. Kebetulan yang terlalu betul kan ya. Saya pikir-pikir ini Tuhan luar biasa. Jadi kalau saudara belajar teologi lalu belajar antropologi ya, saya nggak terlalu cukup waktu ya untuk antropologi dalam. Siapa yang belajar antropologi bagus ya, bantu kita sama-sama join, tarikin semua silsilah dan tercengang. Ya, nah jadi kita kembali dulu. Oleh karena itu keturunan dari garis atas satu tadi, sesudah zaman Nuh, Ham, Sem, Yafet terus sampai ke Abraham, disitulah garis Melkisedek. Tapi jangan lupa, Melkisedek Abraham dari satu Nuhnya, ngerti ya? Tapi garisnya mudah dipisah. Karena ini keturunan sini, keturunan sini. Nah, si Abraham dipilih Tuhan. Kau Abraham, nah Tuhan berkenan kan? Di sebelah sini. Keturunanmu nanti seperti apa? Bintang di langit, pasir di laut. Bintang di langit jumlahnya berapa?
Hah? Berapa? Tidak? Salah kalian. Kalau sains meyakini bintang di langit 10 pangkat 12. 10 kali 10 kali 10 berapa kali 10? 12 kali. Kalian hitung, kasih tahu saya. Kalian tahu pasir di laut berapa? Sama dengan bintang di langit. Itu menurut para sains. Profesor doktor yang meneliti itu. Aku sendiri pun bingung kenapa capek banget mereka ngitung itu. Tapi mereka kan sistem hitung kan ya. Sama jarak bumi bulan kan dia tahu berapa. Jarak ini berapa, jarak ini semua dia ngerti kan. Berapa tahun cahaya. Bulan itu kecil sekali berbanding bumi, planet paling kecil itu. Nah, tapi bulan itu tidak pernah bercahaya. Itu pantulan dari matahari menghantam bulan seperti bola kaca, memantul ke kita. Sehingga kalau kita melihat sistem proyeksi di alam semesta mencengangkan. Sehingga kalau orang bikin film memantul, udah ada sejak dulu Tuhan desain. Ya, nah karena itu kita kembali. Si Melkisedek di sebelah sini dari keturunan Set. Tapi dari garis mana ini nggak di-clearkan karena tidak berbapak tidak beribu, silsilahnya dihilangkan kan ya. Kalau si Abraham Semitit, Sem, ya suruh sampai kepada Abraham. Ini nggak tahu siapa, nggak tahu Sina atau si Sem juga kita nggak ngerti juga. Tapi pecah dua. Nah Tuhan pilih Abraham, tidak ada connecting garis Nuh. Tuhan pilih Nuh di eranya janji alam tidak hancur. Memang garis keturunan itu ada, tapi Tuhan janji pada Abraham adalah keturunan. Ternyata keturunan Abraham ada berapa? Bintang di langit, pasir di laut, cuma semata wayang. Gara-gara nunggu itu sampai salah si Sarah kan? Disarankannya si Abraham supaya ambil Hagar. Lahirlah si Ismail. Sehingga gara-gara si Sarah ada Sarah di Indonesia. Gara-gara si Sarah. Makanya ada kerusuhan Sarah di sini kan? Itu gara-gara si Sarah. Selalu ingat, Pak ada Sarah. Sudahlah, nenek moyang kita nya. Diapain lagi kan? Nah, sesudah dari itu turun, sebelah sini si Melkisedek. Abraham yang terima janji besar itu tunduk. Ini mau menceritakan kepada kita, tidak ada orang yang terlalu besar di kolong langit ini kecuali orang yang ditunjuk Tuhan jadi besar. Bisa ngerti ya? Nggak ada usahamu terlalu hebat bikin kau besar. Melkisedek menerima posisi itu dari Tuhan. Tuhan kasih, tapi dilenyapkan, tidak berbapak, tidak beribu tadi, sehingga tidak ada yang boleh mengklaim aku keturunan Melkisedek. Keren ya? Saya pikir ya, Alkitab kenapa mesti cerita sepotong? Lenyap, just berhenti di Melkisedek. Tapi Abraham tunduk pada Melkisedek. Begitulah kalian hai imam, tunduk pada Kristus. Itu sebab Yesus di Yohanes pasal 8 ketika berdialog dengan ahli Taurat itu. Kami ini anak Abraham, kata mereka kan. Langsung jawab, bukan. Kau anak setan kau. Kalau kau anak Abraham pasti kau dengarkan apa yang kukatakan. Tapi kau anak setan karena kau mau bunuh. Kami bilang kami anak setan, kami anak Allah. Bukan. Penjinanya bapakmu, maksudnya setan. Kau lahir anak haram kau. Mereka klaim anak Abraham. Langsung bilang, ingat, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ngamuklah mereka. Berapa umurmu? Kau baru 30, aku tahu bapakmu. Wah, semua orang ngomong kan. Merasa hebat kan mereka karena tahu siapa Yesus. Padahal mereka memang nggak tahu siapa Yesus. Absolutely paradoks. Betul dia anak Maria dan Yusuf, tapi betul dia Tuhannya Maria dan Yusuf. Sehingga saudaraku yang kekasih, Maria saja pun kebingungan dengan paradoks. Tolonglah mereka sudah kehabisan anggur. Stop. Hai perempuan, gune, bukan meter, bukan ibu. Dalam pengertian lebih santun. Ini gune, perempuan. Tidak ada urusanmu dengan aku. Waktuku belum tiba. Urusan lain jadi anggur itu bukan urusan. Itu urusan Bapakku, Allahku kan? Itu urusanku. Not you. Keren ya? Maria nggak bisa ngatur Tuhan Yesus. Dan kemudian Yesus mengerjakan sendiri ketika waktunya menurut dia sudah tiba. Tapi bukan by order Maria. Karena dia tahu yang dia lakukan kapan waktunya. Bukan karena doamu, doaku dia bertindak. Dia akan bertindak sekalipun kau tidak berdoa. Tapi kalau dia bertindak sebelum kau berdoa, rasanya patutlah kau malu dan bersyukurlah kau sama Tuhan. Dan celakanya, kalau mau jujur dalam hidup ini, terlalu banyak yang tidak ada di list doa kita yang terjadi kan? Tapi kita nggak tahu diri.
Minta aja kita, nggak cocok pun Tuhan nggak kasih, lalu kita marah-marah. Tapi kita lupa yang kita minta, yang kita nikmati datang dari Tuhan, kita nggak bersyukur. Maka hati-hati. Kembali kepada kisah Abraham. Maka begitulah Abraham Melkisedek, begitulah kemudian. Oleh karena itu, tidak dapat disangka dikatakan bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Abraham memberi persembahan perpuluhannya kepada Melkisedek, begitulah orang kepada Bapa di surga. Kristuslah kepala gereja tertinggi. Bukan paus, bukan pendeta Bikman Sirait. Maka kalau banyak pendeta bilang, ayo beri perpuluhan, kalau tidak mau beri perpuluhan kau mencuri uang Tuhan. Kalau kau bilang perpuluhan mencuri uang Tuhan, 90% itu emang punyamu itu. Semua pun punya, kita punya Tuhan kan. Yang kedua, jemaat ini takut dengar pendeta dikumpulkannya oleh perpuluhan, karena nggak berani mencuri kan, dimakan pendeta semua, gantian pencurinya pendeta. Maka rusak gereja. Janda miskin nggak kena dia, haknya ditilang. Orang asing nggak kebagian, itulah kritik Yesus. Kalian ini persepuluhan dari selasi kalian kumpulkan, tapi keadilan kalian abaikan. Marah dia kepada imam-imam, karena imam-imam memperkaya diri. Janda-janda mereka nggak lurus. Orang asing mereka abaikan. Makanya dijungkir balikkan Tuhan Yesus lapa. Halaman bait Allah itu pedagang-pedagang jungkir balikkan karena uang semua itu. Karena di situ pendeta memang sangat kreatif zaman itu ya. Imam-imam itu berdagang. Jadi kalau orang mau mempersembahkan korban itu, kalau beli di pasar misalnya harganya cuma 100 perak. Tapi begitu bawa, datang polisi, nggak lolos quality control katanya ya. Karena ada petugas quality control. Ini cacat, tidak kudus, tidak suci. Susah. Di halaman bait Allah yang jual, pasti lolos punya itu. Tapi kalau beli di situ lebih mahal 10-25%. Tawar-tawar, udah paling dikit kalau kita nawar-nawar habis, mungkin berarti sisa terakhir. Tetap lebih mahal 10-15%. Jadi 10-25 ini kok lebih mahal? Karena 10-25 inilah si pendeta bagi duit sama si pedagang. Jadi pedagang itu seringkali kayak pendeta kayak pedagang, memang mirip-mirip itu. Kerjasamanya baik banget. Maka kalau pedagang langsung ngomong udah kayak Tuhan ya. Begitu selesai ribut juga bisa nggak karu-karuan. Pendeta pun begitu. Haleluya, haleluya. Silap kau haleluya. Nah, Abraham takluk dan menaklukkan dirinya, dia tahu bagaimana aturan. Oleh karena itu dikatakan di sini manusia panah menerima persepuluhan. Di sana tentang dia diberi kesaksian bahwa dia hidup Kristus. Jadi si manusia panah siapa? Melkisedek, terima dari Abraham. Dia lagi Kristus itu, yang kekal dan bukan panah itu. Maka dapat tadi dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Maka pendeta tidak bebas dari itu. Makanya pendeta bukan cuma ngumpulin uang, bagi uang juga. Maka paling mencelakakan kalau pendeta selalu kumpulkan perpuluhan, tapi dia sendiri tidak. Mengerikan. Saya bukan penganut perpuluhan, dan gereja kita tidak menganut itu. Kalaupun ada persembahan bulanan, persepuluhan itu disiplin saudara. 100% itu cuma latihan disiplin. Saya bukan penganut perpuluhan. Tapi kalau 1/10 saja sudah jadi kewajiban yang dibantukan dalam pengertian wajib itu kan tidak merdeka ya. Diberikan orang Israel mungkin bisa sungut-sungut. Apalagi kita orang yang penuh sukacita. Seluruh milik kita milik Tuhan, maka pelayanan jangan berhitung. Artinya tidak perlu hitung-hitungan kalau benar. Saya bersyukur pada Tuhan boleh melayani dia. Kalau saya kerjakan satu pelayanan saya nggak ambil sepeser pun kan namanya 100%. Mestinya saya punya hak, saya nggak ambil. Dan bagi saya itulah kebahagiaan. Saya sangat mengagumi ucapan Paulus ketika Paulus bilang, bagiku upah adalah ketika aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Itulah upah yang paling. Hak Rasul menerima persembahan dari pemberitaan itu. Tapi kepuasan Rasul ketika bisa melakukan itu tanpa upah. Keren banget. Ya, dan saya menikmati ketika melakukan bagian-bagian seperti itu. Belajar untuk menjalankan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kemudian nilai-nilai yang masih luar biasa? Melkisedek menerima persembahan dari Abraham, padahal nanti dari keturunan Abraham memungut persepuluhan persembahan tadi.
Kalau bapaknya Abraham saja memberi, apalagi imam. Tapi kepada siapa harus diberi? Yang paling tinggi. Siapa? Yesus Kristus. Kenapa dia? Dialah kepala gereja yang sejahtera. Pendeta hanya pelaksana perintah Kristus. Pendeta bukan pemilik gereja. Pendeta bukan penguasa perpuluhan. Dia pengelola yang Yesus Kristus percayakan bersama dengan yang lain. Maka sebagai pengelola dia harus bisa diuji. Sebagai pengelola dia harus transparan. Sebagai pengelola dia harus bisa bertanggung jawab. Dia peser yang kuat. Dia rupiah yang kuat. Maka kalau saudara mau tahu, Pak, saya kemarin kayaknya nyumbang segini kok nggak kelihatan. Tanya nanti ke bagian keuangan. Saya ngurusin talentanya, dia lebih ngerti berapa saldonya. Kalau perlu apa ada saya tahu. Kita perlu ini, mau beli ini, mau beli ini. Ada uang ya, nggak ada ya sudah kita tunggu dulu. Ada uang yang ada ya sudah beli. Karena ini bukan milik Bingman Sirah. Itu sebab dari mimbar ini saya ke rekening saya masuk sumbangan orang waktu kita mau beli ruko. Pak Bingman yang ngatur, terserah Pak. Pantang bagi saya karena sudah di message. Yuk perlu gereja Pak, perlu gedung. Ini beli dulu. Sorry ya, uang baru ada sedikit. Kita beli. Kalau itu surat-surat belum lengkap tetap ada beberapa nama ya. Saya ingat saya juga sama siapa waktu itu. Ramon waktu itu. Lalu kemudian selesai surat-surat langsung kita balik nama. Jadi akta gedung kita itu atas nama Gereja Reformasi Indonesia. Aku boleh baik, boleh jujur, boleh tulus mungkin ya. Tapi nanti anakku siapa yang tahu? Apalagi pas dia mobil Rolls Royce pula lagi dijualnya gedung itu nanti kan. Warisan bapakku ini katanya hancur terus. Dan aku tidak mau anakku rusak. Jadi bagus dia hidup miskin tapi kita hormat. Biar dia belajar. Dan kalau kita bisa dipakai Tuhan saluran untuk mengadakan gedung. Gedung itu kan bukan apa-apa. Hanya setumpuk uangnya. Tapi hidup kita kan tak di situ kan. Bukan karena besar gedung gereja kita lalu kita masuk surga. Tidak ada ya. Maka ketika Abraham menaruhnya dengan sikap korban, begitulah seharusnya kita kepada Kristus dengan sikap itu. Apa yang kita lakukan harus berkualitas, bermutu di dalam perspektif yang penuh menyadari kedaulatan Allah yang tidak bisa kita lawan. Kenapa dia Allah yang hidup? Nah oleh karena itulah saudara yang kekasih, mari kita terus belajar mencintai Alkitab dengan penuh dan kita makin ngerti. Ya, saya akan review sedikit khususnya mengenai Melkisedek. Tadi ingat ya, data Melkisedek di ayat 1 jelas. Dia Melkisedek Raja Salem, iman Allah yang maha tinggi di era Abraham. Tapi karena di Kejadian tidak disebut bapaknya siapa, anaknya siapa, penerusnya, nggak ada ke kiri ke kanan. Lalu si Ibrani ambil menulis, dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak sisilah, hanya berawal dan hidupnya tidak berkesudahan karena sesudah itu dia kembali pada begitulah Yesus Kristus digambarkan. Tapi tidak berawal, tidak dari, jangan kalian pikir duduk blok dia turun, kagak. Ya. Dia tidak berawal dalam pengertian memang kagak ada datanya. Tapi dia mau ditunjukkan betapa Abraham tunduk pada Melkisedek. Nah Ibrani mengambil itu dan membawa orang-orang Israel untuk ingat kepada Kristus. Kristus ini lebih besar dari Melkisedek ini. Belum pernah si Melkisedek ditumpahkannya darahnya untuk umat. Tapi Kristus menumpahkan darahnya. Di mana? Ayat-ayat berikutnya nanti. Itu minggu depannya. Makanya kalau kebaktian jangan pernah absen-absen. Jadi ngerti, kalau kau datang hari ini nggak datang besok, jadi ngertinya sepotong. Sudah ngerti sepotong, kau cerita pula salah lagi, hati mati gitu. Ya, jadi dengan demikian kita terus ikut belajar. Karena saudara mesti ingat kita punya gereja, punya tema 1 tahun itu, tema itu nyambung terus dari satu pasal. Sekarang kita Ibrani, yang kemarin ikut Korintus kita sudah selesaikan kan? Sekarang Ibrani terus. Dan kalau kalian rajin mengkoleksi CD lagi, CD-nya ya berani mengkoleksi CD-nya, mau mengkoleksi lalu baca apa dengernya, aduh saudara baca loh, ini komentari paling bagus sudah dalam pengertian simple, gampang. Karena saudara pernah dengar khotbah tinggal remind, ulang dari sini 1 minggu didengarkan 3 kali khotbah itu ulang balik. Minggu depan khotbah lagi, saudara nyambungnya gampang setengah mati. Toh dengerin CD kan bisa di mobil kan, sambil jalan ke kantor kan.
pulang kantor dengar lagi, besok lagi pergi, pulang dengar lagi. Cuma 40-50 menit kok. Apalagi kalau 1 jam kau ke kantor, sudah selesai sebelum sampai kantor kan. Pulang kau dengar lagi, sudah 2 kali itu. Besok kau lakukan lagi, 4 kali kau dengar. Baru khotbah lagi minggu depan. Oh iya. Waduh, kata ya. Cepat. Saya dari dulu disiplin begitu. Sebelum saya jadi pendeta, saya masih kerja dan saya urus suami. Itu selalu saya lakukan. Sehingga saya bisa menangkap dari saya. Oh gini. Sehingga waktu saya belajar teologi sebetulnya cuma merangkai apa yang saya tahu supaya dikonstruksi. Retak baru terpakai. Pada ngerti. Mestinya konstruksinya begitu. Saya juga sadar harus apa yang mesti dilalui. Nah dari kita merangsang kita, memaksa kita untuk membaca dan mengerti sebelum kita mau. Dan itu akan menolong. Nah akhirnya saudaraku yang kekasih, apa yang sudah dilakukan oleh Abraham dalam mempersembahkan kepada Melkisedek sebagai bentuk hormat dan penaklukan dirinya, begitulah seharusnya Bapak Abraham leluhurnya orang Lewi pun harus mempersembahkan dirinya kepada siapa? Kristus Tuhannya yang lebih tinggi, lebih besar dari Melkisedek. Begitulah seharusnya kita memberikan diri kita. Begitulah seharusnya hidup kita bermutu. Kita persembahkan kepada Tuhan. Sampai kapan? Halo? Sampai Dia datang kembali. Sampai kematian kita. Karena itu demi Tuhan yang hidup. Ayo kita berpacu, berlomba, hidup benar Dia datang. Yang lain tak benar ya, mau diapain? Kita sudah kasih tahu tidak mau juga Pak, ya sudah. Tapi jangan lupa, adalah penting bagi kita hidup benar. Biar Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Tapi kok susah amat sih Pak, orang dari kasih benar-benar nggak mau berubah-ubah. Siapa yang pernah gampang dikasih tahu? Heran saya Pak. Kau lupa, dulu pernah kau heran lihat kau. Dulu pun kau susah jadi benar. Kau sudah benar, kau heran lihat orang yang nggak benar. Ya itulah hidup kita. Nah waktu kita terus kasih tahu dan cerita dan membawa orang yang Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita supaya kita sungguh-sungguh dalam kehidupan dan kesejahteraan. Saya mau tanya saudara, uang, harta, benda semua milikmu. Dari mana datangnya? Halo? Dari mana datangnya? Dari Tuhan. Itu berkat Tuhan ya, lewat kerjaan, rezeki, bisnis, keringat, apa segala macam. Tapi saudara yakin itu dari Tuhan? Halo? Amin. Kalau Tuhan minta semua ambil, saudara boleh nggak? Karena seperti Ayub kan, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Jadi kalau Tuhan pekerjaan Tuhan membutuhkan, kalian siap ya? Ya, kita perlu kira-kira 15 M lagi sih mau beli gedung gereja ya. Saya harap ya masing-masing besok jual apa yang kau punya ya. Jadi kumpulkan kemana, siap? Siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap nggak dijual. Oh siap-siap dijual ya? Semoga Anan dengar apa kata Anak Nona ya. Jangan nanti pura-pura lagi Anan, itu kan Nona yang ngomong Pak, bukan saya gitu. Ini orang ada di saya. Iya udah teruji. Jadi kita semua harus ya, ayo semangat. Nah karena itu sebetulnya ya, kita nggak mau, memang ini belajar. Saya artinya karena kita keluarga. Kayak kita rumah ibadah ada kumpul masuk uang, silakan kalian mau masukkan. Kalian enggak, saya juga nggak usah paksa. Tapi memang kita butuh yes. Karena kalau kita punya gedung sendiri, ada banyak yang saya bisa kerjakan. Ya kantor Mika pun sekarang udah mulai sempit. Ini tahun depan saya agak kesulitan karena akan tambah lagi mesti 2 orang paling tidak untuk masuk dalam kantor. Jadi penting ya. Saya sebetulnya pikir kalau saudara ruko ini bisa aku enak banget ya. Atau tanah 500 meter square kita bangun ke atas, kita bangun semua. Saya bikin di atas itu betul-betul perumahan. Itu wisma buat orang tinggal, betul didesain di atas. Kalau ini kan memang ruko 4 darurat, kalau ambil setengah di atas. Kalau bisa dikasih terwujud. Oh otak saya desainnya udah ada ya. Jadi kalau bilang, oke Pak, butuh berapa? Saya gampang cerita. Modelnya apa? Saya bisa ceritain. Ya. Kamu udah terkenal? Belum Pak, saya cuma mau tahu doang. Ada yang nanya saya juga. Nanti saya doakan Pak, kurang ngajar dari tadi lu ngomong capek-capek. Gue pikir mau nyumbang, ntar saya doain Pak. Tapi kadang-kadang otak kita juga gitu ya. Kalau orang udah ngomong sama kita, tanya ini otak kita itu apa? Ngasih, mesti ngasih. Jahat juga gitu ya. Nggak boleh juga ya. Karena kalau Tuhan mau pasti akan. Kalau Tuhan belum kasih ya nggak apa.
Tapi tidak boleh pekerjaan Tuhan saya harap kalian begitu. Semangat terus ya. Kita jalankan, kita lakoni apa yang mesti kita lakukan. Biar lakukan dengan waktunya yang indah, menolong memimpin kita dan memberkati kita. Kita tunduk. Kita ambil waktu teduh sejenak. Terus kita merenungkan kebenaran firman. Dan kita berpikir, ketika Abraham melakukan sesuatu yang begitu luar biasa, tak pernah merasa besar dan hebat hanya karena menerima satu janji, tapi tetap menaruh dirinya dalam tatanan hidup sosial yang berlaku. Ditunjukkannya dirinya, diberikannya persembahannya, perpuluhannya kepada Melkisedek. Kalau Abraham, bapak beriman itu melakukan itu, seharusnya lah anak-anaknya Israel. Tapi mereka tak memberikan itu kepada Kristus, bahkan sebaliknya menyalibkannya. Kepada mereka yang sudah percaya kepada Kristus seharusnya memberikan seluruh hidupnya kepada Kristus, melayaninya. Itu sebab Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Aku hidup oleh iman percaya kepada Kristus Anak Allah yang hidup. Begitulah seharusnya kita layani dia, kerjakan apa yang dia mau. Bapa di dalam surga, panjang pergumulan kehidupan kami, panjang pencarian kami akan pemaknaan hidup ini. Seringkali kami tak menemukan itu. Ampuni kami. Padahal yang paling jelas dan pasti, bagaimana kami melakukan hidup benar seperti apa yang Tuhan katakan. Padahal yang paling jelas dan pasti, bagaimana kami menjalani hari-hari, melayani dalam kesungguhan yang penuh. Penuh tanggung jawab, entah sebagai WL, entah sebagai singer, promosi, master berita. Biar kami mengkoreksi diri ketika kami mengerjakan sesuatu yang tidak berkualitas dan asal. Karena kami seringkali mengorbankan pelayanan gereja untuk kegiatan dadakan, yang mungkin urusan teman, urusan pekerjaan, dan lain-lain, yang sejatinya bisa kami reschedule, bisa kami tunda. Tapi kami nomor 2. Ampuni kami supaya kami tidak mengulangnya, tapi dari perenungan betapa sikap Abraham yang luar biasa itu kami juga belajar. Kamu membuat diri kami terlalu hebat, terlalu luar biasa, sehingga penting untuk dihormati, dipuji, dipuja, supaya kami mau melayani. Ingatkan kami budakmu ya Tuhan, kami hamba. Karena itu biarlah lewat perenungan firman, teraplikasilah itu dalam hidup keseharian pelayanan kami minggu lepas minggu, sehingga orang-orang di sekitar kami bisa melihat dan memperhatikan betapa kami orang yang berdisiplin dan penuh jiwa pengorbanan untuk mempersembahkan apa yang seharusnya kami persembahkan kepada yang lebih tinggi, Kristus Yesus, kepala gereja yang sejati. Dan itulah kami semua, termasuk hamba-Mu, kami para pendeta juga menaklukkan diri pada kehendak Kristus itu. Berlomba-lomba kami melayani-Mu, supaya boleh nama-Mu saja yang dimuliakan. Tuhan tolonglah. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kepala gereja yang sejati, yang menuntut tindakan persembahan pelayanan kami yang bermutu tinggi. Kami berdoa dan mengabdi diri. Amin. Silakan kita